Saudara-saudara, tanpa terasa kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Februari di tahun 2022, dan kita sudah melewati 1 bulan tahun 2022. Tentunya saudara merasakan bagaimana di dalam kita menjalani kehidupan selama 1 bulan di tahun 2022. Ada banyak pergumulan, tantangan, ada banyak hal yang kita hadapi, sehingga kita harus menyikapi dengan bijaksana bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang selalu relevan di dalam kehidupan kita bisa memberikan solusi dan menuntun kita untuk kita bisa bertindak bijaksana. Untuk itu saya mengajak kita melihat apa yang dialami oleh Nabi Habakuk di zamannya. Kita akan membaca firman Tuhan dari Habakuk pasal 3 ayat yang ke-17 sampai dengan 19. Firman Tuhan demikian: sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana mungkin orang dalam kondisi yang menderita, dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi krisis bisa bersorak-sorai? Justru banyak orang apabila menghadapi masalah yang begitu berat seperti sekarang ini, kebanyakan orang mengalami depresi, kebanyakan orang mengalami stres. Tetapi apa yang dikatakan firman Tuhan ini itu sungguh luar biasa. Nah, memang pada zaman Habakuk juga mengalami pergumulan yang tidak mudah. Sesuai dengan namanya Habakuknya, artinya dalam bahasa Ibraninya yaitu bergumul dan pelukan. Maka Habakuk juga dia mengalami sesuatu yang berat karena dia melihat bagaimana di dalam kehidupan sehari-hari umat Tuhan, yaitu yang hidup pada zaman Raja Yoyakim di bawah kekuasaan Babel. Kita tahu Raja Babel Nebukadnezar yang begitu kejam dan bengis, orang yang tidak takut Tuhan, orang fasik, bagaimana menguasai orang-orang yang katanya umat pilihan Tuhan. Habakuk bertanya di dalam pasal pertama dan pasal kedua, mengapa Tuhan? Bagaimana Tuhan? Karena dia melihat orang yang percaya kepada Tuhan seolah-olah Allah membisu, seolah-olah Allah tidak mendengar, seolah-olah Allah tidak peduli. Sehingga Habakuk berteriak kepada Tuhan, mengapa Tuhan, bagaimana Tuhan? Itu yang kita lihat di dalam pasal 1 ayat 2, sesuai dengan namanya bergumul. Habakuk sungguh-sungguh bergumul, dan dia benar-benar seperti orang yang kehilangan pengharapan. Saudara, akhir-akhir ini juga di dalam kehidupan kita banyak orang yang kehilangan pengharapan. Saudara yang tadinya memiliki pekerjaan yang baik, saudara harus di-PHK. Saudara kehilangan pekerjaan oleh karena kondisi ekonomi yang sedang krisis karena dilanda masalah pandemik yang sudah hampir 2 tahun ini. Perusahaan saudara mengalami kesulitan keuangan dan finansial. Saudara yang tadinya memiliki penghasilan yang baik, saudara tidak lagi seperti dulu dengan mudah mendapatkan uang. Saudara harus bekerja keras. Banyak orang yang dirumahkan, banyak orang yang saat ini mengalami kesulitan sampai berat untuk membiayai kehidupan sehari-hari, ditambah lagi dengan masalah yang muncul belakangan ini
bagaimana harga-harga kebutuhan pokok yang sulit untuk dijangkau. Harga minyak melambung, harga cabai melambung, dan tidak hanya melambung, tetapi juga sulit dicari. Ini semua membuat kita semakin tertekan, semakin stres. Sama seperti yang dialami oleh Habakuk. Tetapi, saudara-saudara, Habakuk tidak terus larut di dalam dia meratap, di dalam dia bergumul, karena dia mendapatkan pencerahan. Dia mengalami satu transformasi seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-18 bagian B. Dikatakan dia beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kalau pasal 1, pasal 2 Habakuk meratap oleh karena Tuhan seolah-olah diam, tidak mendengar dan tidak peduli dengan bangsa Israel. Pasal yang ketiga, Habakuk dia mengalami transformasi karena dia melihat masalah dari sudut pandang Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca ayat 17, begitu luar biasa bagaimana Habakuk katakan di sini di dalam ayat 17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, tetapi dia dapat bersorak-sorai, beria-ria di dalam Tuhan. Saudara, bagi orang Israel, pohon zaitun itu adalah sumber kehidupan utama yang menjamin kelangsungan mereka untuk hidup. Kalau itu sudah tidak ada lagi, bagaimana mereka bisa hidup tanpa penghasilan sumber utama? Sama seperti saudara yang diberhentikan oleh karena perusahaan saudara tidak sanggup lagi untuk menggaji saudara. Saudara di PHK, saudara harus tinggal di rumah. Ini membuat kita sulit untuk menerima kenyataan. Tetapi Habakuk, walaupun pohon ara, sumber utama kehidupan tidak ada, dia tetap bersorak-sorai. Dan tidak hanya itu, dikatakan juga pohon anggur di sini, di situ dikatakan tidak berbuah. Pohon anggur itu lambang kemakmuran, kesejahteraan. Sudah tidak ada lagi kesejahteraan, sudah tidak ada lagi kemakmuran, sudah tidak ada lagi kebahagiaan. Bagaimana mungkin dia bisa bersorak-sorai? Tidak masuk akal, saudara. Saudara, kalau kita melihat fakta-fakta yang ada, bukan hanya di Indonesia, tetapi secara global, di Amerika, saudara-saudara, 30 juta orang dalam 2 tahun ini kehilangan pekerjaan. Dan mereka mengalami kesulitan untuk bagaimana mereka bisa hidup dengan layak. Oleh sebab itu, saudara-saudara, banyak angka bunuh diri. Banyak orang melakukan tindakan-tindakan yang tidak rasional karena beban hidup yang begitu berat, saudara. Tetapi kita kembali kepada firman Tuhan seperti yang dialami oleh Habakuk. Ketika kita mengalami satu pengalaman yang dalam dengan Tuhan, seperti yang tertulis di dalam ayat 18 bagian B ini, yaitu bahwa Habakuk dia dapat beria-ria oleh karena Allah yang menyelamatkan. Dengan kata lain, Habakuk memiliki perspektif melihat kehidupan ini, bahwa Tuhan memakai tangan Nebukadnezar, Tuhan memakai Babel untuk mengembalikan umat Tuhan kepada jalan yang benar. Sehingga Habakuk tidak merasa galau lagi, dia tidak merasa mengatakan bahwa Tuhan tidak adil, karena tahu tujuan Tuhan. Mengapa umat Tuhan itu mengalami penjajahan oleh karena Tuhan punya rencana yang indah. Begitu pula dalam kehidupan kita, bahwa kita saat ini mengalami kesulitan, penderitaan. Kalau kita melihat dari perspektif Tuhan, maka Tuhan punya rencana yang luar biasa buat hidup saudara. Artinya Tuhan mau kita beriman, Tuhan mau kita bergantung, Tuhan mau kita mengandalkan Dia. Kita tidak mengandalkan kekuatan kita tidak mengandalkan kekuatan manusia, atau kita tidak mengandalkan kekuatan dunia ini, tetapi kita kembali kepada sumber kehidupan,
yaitu Tuhan. Untuk itu dikatakan di dalam ayat yang ke-19, dipertegas, selain iman, ayat 19 katakan bahwa Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Saudara, kalau Paulus bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, itu oleh karena Paulus tahu di dalam penderitaan seberat apapun, ketika kita bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Dia juga Allah yang sama. Ketika saudara mengandalkan Dia, seberat apapun hidup saudara saat ini, apakah saudara saat ini tidak bekerja, saudara menganggur, saudara mengalami krisis ekonomi dan keuangan, saudara kembali kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan memberi kekuatan kepada saudara, dan tidak hanya kekuatan, tapi juga jalan keluar yang luar biasa dalam hidup saudara. Sehingga apa yang diucapkan oleh Habakuk di dalam ayat 17, bukan hanya pohon zaitun, bukan hanya pohon anggur dan pohon ara, tetapi juga binatang-binatang di sini tidak bisa lagi menghasilkan susu, tidak bisa lagi dipakai untuk bekerja. Mereka lumpuh, tetapi itu tidak menghalangi Habakuk untuk melihat bagaimana Tuhan yang besar itu akan memberikan jalan keluar atas kehidupan mereka. Untuk itu saudara dikasih Tuhan, kita bersyukur, kita belajar dari Alkitab firman Tuhan, bahwa pertolongan kita hanya ada di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia adalah pemilik kehidupan. Dia Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa. Ketika kita datang kepada Tuhan Sang Pencipta, maka Dia dengan caranya akan memberikan kita jalan keluar di dalam kehidupan kita. Sehingga ayat 19, apa yang dirasakan oleh Habakuk, dia menganalogikan dirinya seperti rusa, bukan semakin lemah, tetapi dikatakan di sini, ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Bukit boleh keras, kehidupan boleh keras, tetapi kita seperti rusa. Kita semakin memiliki kekuatan yang luar biasa ketika kita ada hidup di dalam Tuhan, oleh karena kita beriman kepada Tuhan yang besar. Sebagai satu penutup, saya ingin mengutip satu kutipan yang sangat memberkati saya. Ketika saya masih studi di sekolah teologi, ada satu quote yang luar biasa yang mengatakan demikian: yang kita butuhkan bukan iman yang besar, tetapi yang kita butuhkan yaitu kita beriman kepada Allah yang besar. Artinya apa saudara? Bahwa iman kita itu jelas bahwa kita memiliki Tuhan yang besar. Tuhan yang besar itulah yang menaruh iman di dalam diri kita, sehingga kita bisa mengatasi segala masalah krisis yang kita hadapi pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan kita semua, sehingga di dalam memasuki tahun 2022, di masa-masa yang akan datang, kita seperti rusa yang semakin kuat untuk kita menapaki kehidupan dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, oleh karena Tuhan beserta dengan kita.